Jadi semua Al-Quran pada dasarnya itu adalah muhkamat. Kenapa ada sebagian mutasyabihat? Yang mutasyabihat itu karena kita belum nyampe otak kita ke sana, belum sampai jangkauan kita, pikiran kita belum sampai ke sana, ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali taufik berupa kemudahan, kekuatan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah pada saat ini kita telah memasuki hari ke-10 dari bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimana di sana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, sebagai rahmat bagi kita, sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, dan juga sebagai tolak ukur kebenaran di antara kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita sudah membahas masalah persiapan, kemudian perkenalan dengan Al-Quranul Karim, yang mana dengan kedua hal ini mudah-mudahan kita lebih siap lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan tanpa persiapan daripada kebersihan hati kita, ketulusan hati kita untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Niscaya nantinya outputnya tidak maksimal, ya. Oleh karena itu penting sekali kita perbaiki niat kita, kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kesombongan, riya, ujub dan sebagainya. Dan juga benar-benar kita ingin mencari kebenaran dari Al-Quran, ingin mendapat bimbingan dari Al-Quranul Karim, karena ini adalah kalam Allah yang berisi tuntunan, bimbingan, cahaya, penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu
kita ingin mengetahui garis-garis besar kandungan Al-Quran Al-Karim. Mungkin agak beda ya, yang waktu itu saya bagikan dengan yang ada di slide ini. Ini sebenarnya hampir sama dengan apa yang kita bagikan waktu itu yang ada di handout para hadirin sekalian. Ini menggambarkan garis-garis besar apa yang ada di dalam Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, di mana sebenarnya ini semua terkandung dalam suratul Fatihah. Oleh karena itu suratul Fatihah disebut juga nama lainnya adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena di dalam suratul Fatihah terkandung ya, secara garis besar apa yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Nanti kita lihat apa saja yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Kemudian kalau mau dilebih besarkan lagi, dirincikan lagi, para ulama menyebutkannya dibagi kepada 3 kelompok besar ya, kandungan Al-Quran, yaitu berisi yang pertama tauhid, artinya ayat-ayat yang berisi perintah untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah, dan ini risalah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul ya. Yang pertamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ya, secara garis besar berisi hal ini, ayat-ayat tentang tauhid. Kemudian An-Nubuwah. An-Nubuwah artinya kenabian, ayat-ayat yang menceritakan tentang para nabi, bagaimana tugas mereka, apa yang mereka bawa ya, ada di sana. Dan juga tentunya yang berkaitan dan berhubungan dengan nabi-nabi tersebut dan para rasul tersebut, seperti dijelaskan para malaikat ya, karena malaikat berhubungan juga dengan nabi, terutama Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril ya. Jadi itu terkandung dalam kelompok An-Nubuwah. Juga syariat masuk di dalam An-Nubuwah ini ya, syariat yang dibawa oleh para nabi ya, karena itu syariat tersebut yang mencontohkan, yang menjelaskan adalah para nabi dan rasul. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Al-Ma'ad, yang bercerita tentang hari kebangkitan, hari kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat tentang akhirat. Ya, ayat-ayat tentang yaumul qiyamah, kemudian hari kebangkitan, bagaimana kita akan dihisab, bercerita tentang surga dan neraka, itu diceritakan dalam kelompok Al-Ma'ad di sini. Jadi ini garis apa, ada yang mengelompokkan seperti ini ya, kelompok garis besar begitu. Oleh karena itu kalau kita dengar ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, atau ini merupakan riwayat yang menceritakan tentang salah seorang sahabat bertanya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat ada sahabat lain yang di riwayat di Bukhari nggak disebutkan namanya ya, tapi di riwayat yang lain disebutkan itu adalah sebenarnya Sayyidina Ali ya. Ada sahabat menceritakan ada seorang sahabat ya, dia itu kalau sholat malam selalu
diakhiri dengan bacaan suratul Ikhlas. Selalu membaca suratul Ikhlas, diulang-ulang baca itu. Di dalam hadis di sini disebutkan ka'annahu yataqallahu, seolah-olah ini sahabat yang ngadu kepada Nabi menganggap qalil, yataqalla dari kata qalil, ya, menganggap apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, yang enggak disebutkan namanya tadi, ya, yang baca selalu baca qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, dianggap itu adalah suatu hal yang remeh, yang sedikit nilainya. Yataqallahu dari qalil, ya. Ya, suratnya pendek kok, baca surat yang pendek terus. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan kepada yang bertanya ini atau yang mengadu ini, menjelaskan innahu la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ketahuilah bahwa suratul Ikhlas itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Kenapa saya anggap sebagai sepertiga Al-Quran? Karena suratul Ikhlas berisi tentang apa? Tauhid. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kalau garis besar Al-Quran di sini terbagi tiga, ya. Di sini terbagi tiga, maka itu berarti, ya, Al-Quran, salah satu bagiannya adalah ini, ya, yaitu apa? Salah satu bagiannya adalah sebagai tauhid. Kan ini terbagi tiga kan? At-tauhid, an-nubuwah, al-ma'ad. Nah, suratul Ikhlas karena menjelaskan tentang at-tauhid di antara tiga kelompok besar ini, maka suratul Ikhlas itu, ya, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ya, gitu ya. Itu nilainya karena dia ini menjelaskan tentang tauhid itu, dan di antara tiga kelompok besar salah satunya adalah ayat-ayat tentang tauhid ini, ya. Itu maksudnya dari penjelasan Nabi bahwasanya suratul Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Sering disalahartikan juga, udah kalau kita mau baca Al-Quran, baca aja Al-Ikhlas 3 kali selesai, itu udah sama, berarti sebenarnya. Iya, kalau berarti hanya tauhid doang, walaupun diulang 3 kali, tapi ya, cuman yang tauhidnya doang, yang lain nggak dibaca dong itu. Padahal Al-Quran berisi keseluruhannya, ya. Dalam riwayat yang lain juga sahabat Nabi menjelaskan, memanggil orang yang tadi, yang sering baca Al-Quran tadi, kenapa kok kamu ulang-ulangi baca Al-Ikhlas? Sahabat tersebut menjelaskan bahwasanya ini adalah tentang sifat Allah dan aku senang sekali membacanya. Ini tentang sifat Allah Ar-Rahman, ya, aku suka membacanya. Lalu Rasulullah katakan, ya, Allah mencintai kamu karena kamu mencintai, ya, surah yang menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu, ya. Ini salah satu keistimewaan suratul Ikhlas, ya. Nah, kalau kita mau uraikan lebih rinci lagi, ya, di sini dibagi lagi, ya, yang 3 ini dibagi lagi ayat-ayatnya. Nah, ini secara kita bisa kelompokkan, kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat kauniyah. Ini ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, ya, tentang langit, bumi, bagaimana langit dan bumi, ya, diciptakan pertama kali, ya. Kemudian tentang makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, ya, gunung-gunung dan semuanya. Ini ayat-ayat ini banyak sekali. Ya, hampir 1000 ayat, ya, kalau kita kumpulkan semuanya.
Ini yang membahas tentang alam, baik hal itu berbicara tentang fenomena alam yang sederhana yang bisa dipecahkan oleh umat pada zaman Nabi, maupun tentang fenomena-fenomena yang dahulu mereka nggak pahami, ya, baru sekarang terungkap fenomena-fenomena tersebut. Dari dulu, ya, ketika Al-Quran diturunkan, Allah sudah berbicara tentang bagaimana proses terjadinya alam semesta ini. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Ya. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwasanya langit dan bumi, ya, asalnya itu merupakan satu kesatuan, lalu kami pisahkan. Ini baru kemudian tahun 90-an baru diketemukan teori tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini yang dikenal dengan teori Big Bang. Ya. Ini di Al-Quran sudah dijelaskan dahulu, ya, cuman baru terungkap sekarang tentang kebenaran hal tersebut. Nah, inilah yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, bahwasanya Al-Quran ini adalah firman Allah. Ini adalah refleksi dari ilmu Allah, yang mana ilmu Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di Al-Quran itu terdapat kejadian-kejadian yang terdahulu, yang bahkan, ya, belum ada manusia mencatat, belum ada buku sejarah, bahkan tulis menulis belum ada. Yaitu ketika bagaimana zaman Nabi Adam diciptakan, bahkan sebelum diciptakan, dialognya antara Allah dengan para malaikat Allah ceritakan. Jadi ketika kita baca, ya, surat Al-Baqarah atau surah-surah yang lain, Allah menceritakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu seolah-olah dengan Al-Quran ini Allah mengalihkan pandangan kita ke masa lampau, karena ini ibarat film ditarik ke masa sebelum kita ada. Ini kejadian, ini hal yang real. Al-Quran itu adalah sesuatu yang pasti, ya, bukan dongeng, ya. Jadi Allah gambarkan, Allah beritahu kita apa yang terjadi dahulu, yang mana para ahli sejarah nggak bakal tahu tentang hal ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala menerangkannya. Jadi kalau kita mau memiliki ilmu pengetahuan yang luas, kita baca dari Al-Quran, kita akan tahu bahkan tentang hal yang sebelum terjadi dahulu, sebelum kita diciptakan, diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian kejadian berikutnya, bagaimana kisah para nabi yang terdahulu, ya, mulai dari Nabi Allah Adam, kemudian peristiwa terjadinya pembunuhan oleh salah satu anak Nabi Allah Adam kepada yang lain diceritakan, ya. Kemudian nabi-nabi berikutnya, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, seterusnya Nabi Allah Ibrahim diceritakan. Ini semuanya diceritakan oleh Allah. Kita dulu nggak tahu, bahkan Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, ma kunta ladaihim yulquna aqlamahum wa ma kunta ladaihim yaqtasimun. Kamu dulu ya Rasulullah nggak ada di antara mereka, ya, tatkala mereka saling melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa yang akan, ya, mengasuh Siti Maryam. Dulu itu Siti Maryam, ya, ketika keluarga Imran melahirkan bayi wanita yang bernama Maryam itu, para petinggi agama saling berebut ingin mengasuhnya, sampai hampir terjadi pertengkaran di antara mereka. Akhirnya udah, kalau begitu,
kita undi saja siapa yang berhak akan mengurus Sayyidah Maryam alaihissalam. Akhir diundi, maka yang keluar adalah Nabi Allah Yahya, yang ini adalah masih pamannya dari pamannya sendiri. Ini itu Allah ingatkan, kamu kan dulu nggak ada di kalangan mereka. Wa ma kunta ladaihim yudhiluna aqlamahum. Kamu nggak berada di kalangan mereka ya Rasulullah. Tapi bagaimana kami ceritakan peristiwa ini semua di Al-Quran. Jadi bagaimana Allah gambarkan ilmu terdahulu, kemudian ilmu yang terjadi, peristiwa yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, arti yang dialami oleh Nabi sendiri. Misalnya ketika Rasulullah di Mekah, di Gua Hira, kemudian mendapat perlawanan dari para kufar Quraisy, itu semuanya diceritakan. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, diceritakan juga bagaimana ketika Rasulullah sudah di Madinah, peristiwa-peristiwa yang Rasulullah alami, peperangannya diceritakan di dalam Al-Quran, supaya kita ini yang tidak hidup bersama Rasulullah bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap semuanya di Al-Quran ada. Berikutnya bagaimana yang akan terjadi saat ini pun ada dalam Al-Quran. Hal-hal yang akan terjadi saat ini atau yang akan datang, Al-Quran sudah mendahulunya. Cuma Al-Quran bukan buku pelajaran kayak biologi, fisika, sejarah yang rinci, enggak. Tapi di sana terdapat isyarat-isyarat, di sana terdapat petunjuk-petunjuk secara garis besar. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang bagaimana akhir alam semesta ini, akhir kehidupan dunia ini yang disebut hari kiamat, itu pasti akan terjadi. Dan sekarang ilmu pengetahuan suka membuktikan hal itu. Dan ini Allah sudah katakan setiap yang Allah ciptakan ini semuanya itu ada batas waktunya, ada ajalnya, termasuk alam semesta ini. Allah tentukan batas waktu nanti kehancurannya. Nah, nanti setelah hancur, bagaimana Allah ciptakan lagi alam semesta, kemudian Allah bangkitkan, ciptakan lagi manusia untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua amal-amal yang mereka lakukan. Ini dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Ma'ad tadi. Nah, ini semuanya jadi sungguh kenapa saya menguraikan hal ini, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kita melihat bagaimana Al-Quran sekarang itu banyak ditinggalkan. Bukan ditinggalkan dalam arti gak dibaca, bahkan sekarang menjamur pesantren tahfidz Quran, yang mana tidak seperti zaman saya di pesantren dulu. Masih jarang. Zaman saya di pesantren banyaknya itu pesantren mengkaji kitab, yang tahfiz hanya paling di Jawa Tengah, di Kudus gitu, enggak banyak. Dan di pesantren-pesantren yang mengkaji kitab itu biasanya mereka enggak menghafal Quran gitu. Yang sebaliknya yang mentahfiz Quran, menghafal Quran, enggak mengkaji kitab gitu. Jadi yang hafal enggak ngerti makna dari Al-Qurannya, yang gaji kitab enggak mengkaji Al-Qurannya, padahal mereka sudah banyak memiliki perbendaharaan untuk mengkaji Al-Quran. Bahkan ditakut-takutin lagi, jangan belajar langsung dari Al-Quran, bisa sesat. Masa belajar dari Al-Quran? Al-Quran ini kitab hudan, petunjuk agar supaya kita tidak sesat. Kok belajar Al-Quran bisa sesat? Nah, inilah yang membuat ini pengalaman
pengalaman pribadi, kami ngalamin sendiri. Ustaz Husain juga sama seperti itu. Dulu begitu. Nah ini kita nggak mau seperti ini. Jadi Al-Quran yang dulu Rasulullah SAW setiap hari ngajarinnya Al-Quran, diterangkan, dipraktekkan, diberikan contoh setiap hari, sehingga mereka-mereka yang asalnya hamba sahaya, hanya sebagai pekerja kasar, berbagai lapisan atau dari bangsawan, ahli sastra, semuanya karena dapat sentuhan Al-Quran, mereka berubah menjadi manusia-manusia hebat. Ya, Bilal ibn Rabah itu hamba sahaya yang gak dihargai dulu, dihina. Tapi bagaimana dia menjadi gubernur akhirnya? Ya, diangkat oleh Sayyidina Umar. Ini adalah bagaimana Al-Quran mengubah seorang menjadi khairul ummah. Oleh karena itu, kenapa sekarang kita ini ke umat Islam terbelakang? Karena jauh dari Al-Quran. Ya, kita sibuk mempelajari berbagai macam literatur, berbagai macam kitab, akan tetapi Al-Quran yang ditinggalkan, padahal itu adalah sumbernya. Ini adalah kitabullah, ini firman Allah. Allah yang akan langsung membimbing kita nanti kalau hati kita bersih. Ya, persiapan, ingat di bab persiapan kemarin, bagaimana kalau hati kita bersih, hati kita tulus, kita ingin benar-benar mendapatkan bimbingan dari Al-Quran, Allah pasti akan bimbing. Ya, tapi kalau orang sombong, ada angkuh, ya, bahkan enggak mau mendekati Al-Quran, Al-Quran pun enggak mau. Al-Quran enggak mau dekat dengannya. Ya, seperti itu. Orang karena itu, ya, ini saya susun ini supaya hal-hal yang menjadi ya informasi-informasi yang tidak benar, yang nakut-nakutin kalau baca Al-Quran akan tersesat, ini pun semuanya ya kita akan jelaskan ya nanti di dalam bab berikutnya, itu rambu-rambu yang harus diperhatikan agar supaya kita patahkan semua argumentasi yang mereka ajukan bahwasanya Al-Quran ini bisa membuat orang sesat. Ya, nggak benar itu. Kita kembali ke bagaimana kandungan atau garis besar Al-Quran, ya, di mana di sana terdapat ada ayat-ayat kauniyah, ayat yang berbicara tentang alam semesta ini. Kemudian ada lagi ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Nah, ini lebih sedikit dari ayat-ayat kauniyah. Hitung kira-kira hanya 400-an lah gitu ya. Jadi kalau dari 6.236 nggak sampai 5%. Kalau 10%-nya kan ya 5%-an lah gitu ya. Kalau 6.000 kan 600, ya, sekitar 5% lebih lah gitu ya, dari sekian banyak ayat-ayat Quran. Tapi banyak orang sekarang ini, umat Islam, fokusnya justru masalah ini, ya, masalah ayat-ayat hukum ini, ya. Baru masalah wudhu saja sudah banyak perbedaan, pertentangan, ya. Masalah toharoh begitu juga, ya. Terus di masalah salat di hal-hal yang yang khilafiyahnya, bukan rukun-rukunnya. Kalau rukun-rukunnya itu disepakati, ya, tapi dalam masalah-masalah sunnah-sunnahnya berbeda, dalam meletakkan tangan misalnya, ya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ya, itu ya hal-hal seperti itu, ya. Ini yang banyak digali, padahal itu enggak ayatnya paling 5% ya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat qasas, ayat cerita, ya, cerita tentang para nabi terdahulu,
Ini cerita ini diceritakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya bukan cerita-cerita ini bukan dongeng untuk tidur gitu ya, tapi berisi ibrah. Ceritanya ini berisi ibrah, berisi pelajaran-pelajaran. Oleh karena itu ceritanya ya, kecuali misalnya surah Yusuf, cerita Nabi Yusuf, cerita nabi-nabi yang lain kadang-kadang terpisah-pisah begitu. Karena memang tujuannya Allah bukan untuk hanya sekedar menceritakan, bukan buku sejarah ini Al-Quran, tapi adalah dari kisah ini hendaknya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran ya, apa yang terjadi pada umat terdahulu itu bisa berulang pada umat yang sekarang ya. Karena itu sangat penting kita belajar dari sejarah umat yang terdahulu agar supaya kita tidak mengalami ya misalnya kemunduran atau azab seperti yang ditimpakan oleh orang-orang terdahulu. Kita juga mempelajari dari keberhasilan orang-orang yang terdahulu. Kenapa mereka bisa berhasil, bagaimana perjuangan mereka, ini juga agar supaya kita bisa mencontoh mereka mendapatkan keberhasilan tersebut. Seperti itu ya. Ini diceritakan ya, banyak sekali kisah-kisahnya ya. Kisah mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, semua ya. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim ya. Dan yang paling lengkap yaitu cerita Nabi Yusuf. Maksudnya bukan lengkap, berurut satu surah malah. Ini ayat tentang Al-Qasas. Kemudian juga ada ayat tauhid seperti yang sudah kita bilang tadi, ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai ayat yang menggambarkan, mencontohkan bagaimana tentang keesaan Allah dijelaskan di sana. Kemudian juga ada ayat al-mau'idhiyah, ayat-ayat nasihat. Ya, atau ini yang disebut al-hikmah. Ya. Wa yu'allimuhumul, kan di ayat suratul Jum'ah Rasulullah itu misinya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW mengajarkan mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah sering diartikan sunnah, bukan sunnah ya, ini adalah ya sunnah sebagian lah dari sana. Apalagi dikatakan al-hikmah ini hadis, bukan ya. Kalau hikmah arti sesuatu yang segala hal yang baik diajarkan oleh Rasul. Dan kalau menurut keterangan Al-Quran, ayat-ayat hikmah ini adalah maksudnya ayat-ayat al-mawa'idiyah, ayat-ayat nasihat. Kan tadi udah dijelaskan yu'alimul kitab, kan di dalam Alkitab udah tercakup itu semuanya, ayat-ayat mau'idiyah. Kok disebutkan lagi hikmah? Kalau hikmah dibilang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran juga ya, kok kenapa dipisah di sini? Nah, ini namanya di dalam Al-Quran, di dalam tata bahasa Al-Quran disebut namanya min dzikril khas ba'dal 'am. Ya, jadi menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum. Alkitab kan umum, semuanya isinya banyak. Ada ayat-ayat hikmah, ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat hukum, ada ayat-ayat tauhid. Tapi di sini ya kok dikhususkan ayat-ayat hikmah. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini ya berisi nasihat-nasihat, perintah-perintah dan larangan-larangan, seperti dalam surah Al-Isra ya, diawali dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, diawali dengan tentang perintah agar supaya kita ya, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perintah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan ya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini termasuk ayat-ayat hikmah ya. Ini disebutkan
di dalam surah Al-Isra, ya, di ayat dari 22 sampai dengan ayat 39 itu semua berisi tentang hikmah, ya. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman mahdzula. Itu, ya, jangan kamu jadikan beserta Allah ini ada Tuhan yang lain, niscaya kamu akan menjadi orang yang tercela dan terhina. Ya, ini perintah, ini larangan agar supaya kita tidak mensekutukan Allah. Ya. Terus setelah itu perintah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, dan seterusnya. Terus ayat berikutnya, ya, perintah untuk kita merendahkan diri kita kepada kedua orang tua. Ya, perintah berikutnya wa atidal qurba haqqahu, untuk kita, ya, memberikan hak-hak kerabat kita, menghubungkan silaturahmi antara, ya, kita dengan kerabat kita diperintahkan. Kemudian dilarangan jangan kita mubadzir. Ya, jadi ayat-ayat yang berisi larangan, perintah ini disebut ayat-ayat al-mawa'idiyah, ya. Itu di ayat 39-nya Allah sebutkan dzalika mimma auha ilaika rabbuk minal hikmah. Itulah yang Allah wahyukan kepada engkau, itulah yang dari apa yang Tuhan mewahyukan kepada engkau, ya, minal hikmah, dari al-hikmah. Ini maksudnya ayat-ayat hikmah, ya. Kemudian ada ayatul akhbar bil ghaib, ayat-ayat yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib, ya, yang sering kita sebut, yang ini disebutkan dalam awal surah Al-Baqarah. Ciri dari orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka orang-orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib yang disebutkan, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan percaya dengan gaib, percaya jin atau percaya apa gitu, bukan begitu maksudnya. Kan suka ada percaya gaib, percaya alam gaib apa semuanya, enggak. Maksudnya yang al-ghaib ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita, tapi itu diberitakan oleh Al-Quran, kita percaya. Seperti tentang nanti kita akan dibangkitkan, ya, kita akan dihisab oleh Allah, tentang surga, neraka, itu hal yang gaib, kan, nggak bisa dijangkau oleh indera kita. Atau tentang hal-hal yang dahulu, yang seperti ayat-ayat yang tadi bercerita tentang bagaimana Allah, sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah ceritakan dulu peristiwanya seperti itu. Atau ketika di alam arwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan kita semua ini, ya, sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berjanji bahwa kita akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ceritakan, ya. Dan ini kita sebagai orang yang beriman, kita, ya, harus meyakini hal tersebut, ya. Karena ini semuanya adalah merupakan sesuatu yang pasti benarnya. Inilah kira-kira gambaran dari, ya, kandungan dari isi Al-Quran itu, ya. Ini sebagai garis besarnya. Dan ini semuanya kenapa tadi anak awal ini dengan surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah itu, ya, mengandung hal itu semua. Ya, ketika mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu di sana dijelaskan tentang, tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana juga, asma-nya disebutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ketika kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini juga berisi tauhid di sana, berisi tentang ayat-ayat kauniyah di sana, ya, yang menceritakan Allah lah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim kembali lagi menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam
mengatur alam semesta ini, ya, diaturnya itu dengan rasa kasih sayang, dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, ya, Maliki yang menjadi raja dan penguasa, Yaumiddin yaumil hisab. Nah, ini mulai berbicara tentang Al-Ma'ad, ya, menyinggung tentang Al-Ma'ad ini, ya, hari kebangkitan atau ayat-ayat tentang kabar-kabar yang gaib. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini berisi tentang, ya, bagaimana tauhid dan juga bagaimana syariat untuk kita beribadah, hukum-hukum, ya, ayatul ahkam masuk di sini, ayat al-ahkam, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini juga masuk di dalam ayat-ayat tentang tauhid, ya, dan juga bagaimana munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat-ayat hukum juga masuk di sini. Perintah agar supaya kita selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, ke jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepada mereka. Jalan siapa? Yaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin itu. Nah, ini termasuk ayat-ayat qasas di sini, ayat-ayat cerita. Karena di sini nanti siapa itu para nabi, siapa itu para syuhada, siapa itu para sholihin, kan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang hal tersebut. Ya, di Al-Quran bukan hanya nabi yang diceritakan, kan ada hamba yang soleh, seperti orang bilang Nabi Khidir itu kan di dalam Al-Quran gak disebut nabi atau rasul, ya, abdan min ibadina, ya, atau, ya, menceritakan tentang bagaimana ada seorang hamba, yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan Nabi Uzair, dimatikan 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Ada juga cerita tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, ya, itu kan bukan nabi kan. Jadi itulah, jadi, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ke jalan orang-orang yang kamu telah beri nikmat kepada mereka, ya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, maupun, ya, jalan orang-orang yang sesat. Nah, orang yang sesat juga, ya, yang dimurkai ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti contoh-contohnya Namrud, Fir'aun, ya, Haman, dan seterusnya. Itu juga disebutkan. Nah, ini jadi dalam surat Al-Fatihah sebenarnya itu adalah sebagai garis besar, karena disebut juga induknya Al-Quran, ummul Quran. Oleh karena itu taruhnya juga di awal, sehingga Anda sering suka kalau kita mau tahu isi suatu buku, biasanya Anda kalau mau tahu, oh ini buku tebal banget nih, bacanya males nih, kita mau tahu isinya apa aja sih, kita baca aja muqaddimahnya, pendahuluannya, baca daftar isinya. Oh, yang dibahas ini. Kalau di muqaddimah, biasanya di muqaddimah akan dijelaskan di situ apa yang akan dibicarakan di buku ini. Kemudian baca itunya, indeksnya, daftar isinya. Oh, bab ini. Jadi kita bisa memiliki gambaran secara global dari buku tersebut. Begitu juga di surat Al-Fatihah ini seperti itu. Ya, surat Al-Fatihah ini sebagai gambaran secara global dari kandungan Al-Quran. Karena ini adalah disebut adalah Rasulullah sebagai ummul kitab, ya, ummul kitab. Nah, ini, ya, jadi kita agar paham bagaimana tentang garis-garis besar Al-Quran. Berikutnya, ya, rambu-rambu yang harus diperhatikan. Nah, ini anak kenapa ini menulis bab ini, karena itu ingin menyangkal, mematahkan, ya, isu-isu yang mendiskreditkan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca langsung dari Al-Quran,
ya nanti sesat ini. Ya menghindari hal itu ya, sebenarnya kalau orang dengan tulus ya, dengan tulus walaupun nggak tahu rambu-rambunya, pasti Allah bimbing. Tapi ini kadang-kadang karena supaya jangan, sudah karena sering menjadi rancu, sering dijadikan contoh, oleh karena itu saya jelaskan rambu-rambunya ya. Rambu-rambunya yang pertama ya harus kita pahami ya, agar supaya kita tidak salah dalam mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama perlu diingat bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti Al-Qur'an adalah refleksi dari ilmu Allah atau cerminan ilmu Allah ya, yang maha luas dan maha mengetahui segala sesuatu ya. Jadi harus kita yakini ini adalah Al-Quran, ini yang kita baca ini ilmu Allah, dimana ya, seperti yang digambarkan tadi, Allah, ilmu Allah itu tidak terbatas kepada oleh zaman dan waktu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang diceritakan, yang dibicarakan di masa lampau, masa datang maupun yang masa yang akan datang, masa kini maupun masa yang akan datang. Dan karena ini adalah ilmu Allah, ini refleksi dari ilmu Allah, maka tentunya apa yang Allah sampaikan di sini adalah semuanya berisi kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya. La ya'tihil batil. Al-Qur'an ini tidak ada padanya kebatilan. Ya. Min baini yadayhi wa la min khalfihi. Baik di hadapannya maupun di belakangnya. Artinya baik sekarang maupun yang akan datang, Al-Quran itu tidak ada kebatilan di sana. La ya'tihil batil ini disebutkan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ya. Wala min khalfiyana enggak copy dari ayat Quran sini, jadi nulis sendiri. Kalau batilu, kalau tulisan secara khot memang ada alifnya ya, tapi di Al-Qur'an enggak. Lihat di tulisan Al-Qur'an cuman ada baris alif baris mat ya. Tulisannya sih enggak masalah begitu. Ini khotul Quran begitu ya, khot Al-Qur'an seperti itu. Berbeda dengan khot imla. Kalau khot imla seperti kitabun, kaf, ta, tarain alif kan gitu, baru ba, terpisah baknya. Itu tulisan khot. Tapi tulisan Al-Quran dia memiliki aturan sendiri, yang itu adalah petunjuk dari Allah ya, karena di sana ada rahasianya. Yang di sini yang kurang adalah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, adalah di situ ya. Tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari Allah yang maha hakim ya, yang maha bijaksana. Sering hakim dia diartikan bijaksana, tapi hakim juga diartikan artinya teliti ya, teliti ya, jadi dalam setiap ayatnya. Oleh karena itu tidak ada di dalam ayat Quran ya, ayat-ayat yang bertentangan ya satu sama lain. Ini yang pertama harus diingat, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang semuanya adalah berisi kebenaran, tidak ada kebatilan di sana. Yang kedua yang perlu diketahui ya, dari rambu-rambu yang harus kita perhatikan, perlu diketahui hampir seluruh
dari ayat-ayat yang terdapat dalam Quran adalah merupakan ayat-ayat muhkamat. Ya, ayat-ayat muhkamat artinya ayat-ayat yang gamblang, yang jelas, yang tidak mengandung multi tafsir. Ya, itu ayat-ayat muhkamat. Umumnya Al-Quran hampir semua, ya, ayat-ayat Al-Quran itu berisi ayat-ayat muhkamat, artinya berisi ayat-ayat yang jelas. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, ya, wa ukhra mutasyabihat. Ya, di sana terangkan. Jadi Allah lah yang telah menurunkan kepada engkau ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, ya, yang tidak mengandung multi tafsir. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat tersebut adalah merupakan induknya Alkitab. Jadi itulah yang jadi pokok acuan. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lainnya ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat arti ayat-ayat yang multi tafsir, yang samar, sehingga kadang-kadang orang ngerti ini kali, artinya itu kali, ya seperti itu. Ya, seperti ayat-ayat tentang, terutama banyak ayat-ayat yang gaib, ya, tentang aras, istawa alal aras, itu suka apa? Orang-orang, ya, multi tafsir di sana. Sebenarnya ayat Quran semuanya muhkamat, semuanya jelas. Hanya kita saja yang belum. Ini Allah bilang mutasyabihat, itu bagi kita mutasyabihat, bukan bagi Allah. Ya, nanti juga ayat-ayat mutasyabihat, dulu ayat-ayat yang asalnya mutasyabihat nanti akan menjadi muhkamat. Ini terus sesuai dengan berjalannya waktu. Ayat-ayat, sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat zaman dahulu sekarang menjadi muhkamat, karena pengetahuan kita makin berkembang seperti itu. Jadi kenapa Allah jelaskan ada yang mutasyabihat? Karena ada apa? Kita ini ada ayat-ayat yang akal kita belum nyampe. Contohnya misalnya peristiwa tentang Isra Mi'raj. Ayat surat Isra Mi'raj itu untuk umat zaman Nabi, ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, itu buat umat zaman dahulu itu mutasyabihat ini, ya, artinya masa sih bisa Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, padahal ayat ini Allah juga, ya, tadi Allah itu hakim, arti maha teliti. Allah enggak bilang subhanalladzi sara abduhu misalnya, maha suci, yang dimana hambanya itu berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram misalnya. Allah enggak bilang begitu, tapi asra, ya, yang dimana di sini kata asra, Allah memperjalankan hambanya. Kalau dulu, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu harus ditempuh 1 bulan perjalanan naik onta, naik kuda. Tapi kok bisa dalam 1 malam? Mereka, ya, nggak bingung menerima ayat ini, karena, ya, untuk akal orang-orang terdahulu itu nggak mungkin perjalanan yang jauh sekitar 1.300 kilo ditempuh dalam waktu sebagian malam saja. Kalau sekarang sih kan, bagi umat sekarang hal ini jelas sekali, nggak gampang buat Allah. Apalagi kalau itu Allah yang menghendaki, ya. Sekarang manusia aja bisa pakai pesawat, ya, 1.200 dari sini ke mana itu, ke Aceh kali, ya, bisa dalam berapa jam, 2 jam sampai. Tapi kalau buat orang dulu, wah, ini mustahil, nggak bisa diterima, mutasyabihat buat mereka. Tapi makin kesini makin muhkamat. Apalagi cerita tentang Mi'rajnya Nabi, wah, lebih
Jadi nggak bisa diterima lagi. Tapi kalau dengan iman, ya bisa kita terima. Ya, kalau kita meyakini Allah Maha Kuasa, bisa saja. Ya, Allah ingin memperjalankan Nabi dalam Isra tersebut, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini juga Sidratul Muntaha di sana juga dulu bagaimana ini, apa itu Sidratul Muntaha? Difahami, oh Sidrah karena ada kata pohon sidir. Di Arab kalau ada pohon sidir, pohon bidara. Ini pohon di Al-Quran juga disebut kata wa sidrin wa syai'in min sidrin qalil. Ya, itu sidra itu adalah pohon sidir katanya. Ini pohon ini memang pohon yang kuat. Nah, Sidratul Muntaha itu dia anggap, oh, diceritakan dalam tafsir-tafsir dahulu itu adalah pohon yang besar katanya. Daunnya aja kalau orang jalan naik kuda itu sampai puluhan tahun katanya belum enggak nyampe. Itu dipahami seperti itu. Tapi sekarang Sidratul Muntaha itu dipahami sekarang sudah mulai terkuak dengan ada penemuan dengan para ilmuwan astronom para astronom ini menggabungkan teleskop yang ada di dunia ini digabungkan, ya, sehingga jangkauannya itu menjadi jauh lebih tinggi. Jadi katanya kalau dulu kan untuk menjangkau jarak yang sampai menemukan ada black hole itu diperlukan mungkin teleskop yang besarnya sedunia kali. Karena makin besar itu jarak yang jauh makin jelas, makin kelihatan. Sekarang enggak, dengan cara menyatukan frekuensinya. Jadi kalau ada dua teleskop, yang satu di mana di Jakarta, yang satu di Mekah misalnya, atau yang satu di Jepang misalnya, digabungkan ini, maka seolah-olah frekuensi ini disamakan semua. Ini dia akan memiliki kekuatan sama seperti teleskop yang besarnya dari Jakarta sampai Jepang, seperti itu. Nah, ini kemajuan teknologi. Ini sengaja Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan manusia ini untuk mengungkap bagaimana, ya, kebesaran ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Quran. Kan Allah bilang, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di angkasa ini, di cakrawala, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Ini janji Allah, sanurihim. Ya, jadi Allah, manusia diberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan bekal yang Allah tanamkan sejak kakek kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini sampai akhirnya terlihatlah, ditemukanlah ada satu planet yang namanya satu benda angkasa atau suatu yang ada di angkasa itu yang disebut black hole. Yang ini sebenarnya sudah disebutkan dalam surah At-Takwir sifat-sifatnya. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas. Fala uqsimu bil khunnas. Ya, sifat dari black hole ini, ya, yaitu bagaimana terkadang itu tidak terlihat, ya. Kalau khunnas kan dari kata al-khannas itu juga dalam surat An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Artinya dari bisikan khannas, arti yang kadang terlihat, kadang datang, kadang menghilang begitu, khannas. Arti maju mundur, kadang ada, kadang tidak gitu, ya. Ini sifat black hole itu seperti itu. Bil khunnas, al jawari, yang bergerak dengan cepat, al kunnas, kunnas dari kanasa yang inisiasi, menyapu. Ya, kalau sekarang nyapu, kalau dulu nyapu pakai sapu, sekarang nyapu pakai apa? Vacuum cleaner, nyedot dia. Ini itu black hole begitu. Jadi bentuknya seperti itu, kayak kerucut begitu, kayak trompet. Ya, trompet yang besar tuh, trompet besar, dan makin mengerucut gitu.
Nah ini kalau ada yang ada di lingkaran sini tersedot sampai cahaya pun bisa tersedot ke sana. Al-khunnas. Al-khunnas itu kayak al-kunnas. Seperti menyapu dengan, kalau sekarang sapunya kan pakai vacuum cleaner, kesedot semuanya. Itu ya. Ini tentang black hole. Nah di sana para ilmuwan memperkirakan disitulah batas bagaimana batas ke alam lain. Maka di situ juga Allah sebutkan walaqad ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril, Rasulullah selalu melihatnya biasa dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk aslinya hanya 2 kali. Yang pertama ketika Rasulullah mau menerima wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira, Rasulullah melihat bentuk malaikat Jibril dengan membentangkan sayapnya di antara barat dan timur, yang Rasulullah katakan walahu sittu mi'ati janah, dia memiliki 600 sayap, bendang antara ufuk barat dan ufuk timur. Kemudian mendekat, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Mendekat akhirnya kepada Rasulullah, mendekat berubah menjadi bentuk manusia, sampai saking dekatnya seperti Allah gambarkan fakana qaba qausaini au adna, sampai seperti sedekat 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Karena Rasulullah sampai dipeluk oleh malaikat Jibril kan, setelah dibaca, suruh baca sekali, bilang ma'ana biqari, dipeluk oleh malaikat Jibril, suruh baca lagi, dibilang ma'ana biqari. Ada riwayat lain ma'aqra, apa yang aku harus baca gitu. Sampai 3 kali dipeluk oleh malaikat Jibril sampai keras peluknya kan, sampai katanya aku sampai nggak bisa nafas gitu. Ini menunjukkan bagaimana peristiwa ini malaikat Jibril ingin ingatkan ini bukan peristiwa dalam mimpi. Biasa kan kita kalau orang dapat rezeki nomplok gitu, aduh ini lagi mimpi apa enggak? Dicubit ini tangan, enggak sakit nih. Kalau sakit berarti real, ini bukan mimpi. Sama seperti itu istrinya Nabi Allah Ibrahim, Siti Sarah juga gitu kan. Ketika diberitahu kalau dia bakal punya anak, padahal dia udah tua, mandul lagi, suaminya apalagi lebih tua lagi, Nabi Allah Ibrahim sekitar 100 tahun umurnya. Siti Sarah diberitahu dia bakal punya anak, saking girangnya terus dia pukul dari pipinya, fasaqat wajhaha, ditampar pipinya. Dibilang ajuzun aqim, saya ini ajuz, seorang nenek-nenek lagi mandul kok bisa melahirkan gitu, bisa punya anak. Allah bilang ini ada kekuasaan Allah. Ini jadi ditampar, saya maksud bukti ini mimpi apa benar gitu kan. Begitu malaikat Jibril tadi memeluk Nabi. Nah ini Rasulullah melihat pertama kali di situ, dan yang kedua kali inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Dan di situ juga kan ada, kalau kita dengar, kita kaitkan dengan riwayat di sidratil muntaha, disitulah malaikat Jibril berhenti, nggak bisa terus katanya karena kalau terus ini sidratil muntaha ini di black hole, kalau dia terus maksudnya malaikat Jibril ketika isap gitu. Karena di black hole ini sampai sinar pun, cahaya pun tersedot ke sana. Dan malaikat kan dari cahaya kan, malaikat Jibril dari cahaya. Oleh karena itu nggak bisa. Kalau Nabi Muhammad suruh jalan terus karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah diperlihatkan surga di sana. Itulah di sana, karena mungkin dimensi lain itu surganya Allah Subhanahu Wa Taala udah ada. Nah ini hal-hal yang ini seperti ini dulu ayat-ayat ini mutasyabihat, makin kesini makin jelas. Nanti juga tentang akhirat itu
Sejak orang waktu meninggal saja sudah diperlihatkan lagi akhirat. Itu ayat-ayat yang gaib tentang ayat gaib yang Allah sebutkan tadi tentang akhirat akan jelas. Jadi semua Al-Quran pada dasarnya itu adalah muhkamat. Kenapa ada sebagian mutasyabihat? Yang mutasyabihat itu karena kita belum nyampe otak kita ke sana, belum sampai jangkauan kita, pikiran kita belum sampai ke sana, seperti itu. Nah, ini perlu kita perhatikan seperti itu. Dan hal yang penting juga, ya, ketika kita tahu ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, ayat muhkamat ini sebagai induknya Al-Quran, Jadi kalau kita menemu ayat yang mutasyabihat, harus kita kembalikan ke ayat yang muhkamat, ya. Nah, di sini seperti kita baca ayat-ayat yang mutasyabihat, seperti yang kita belum paham bagaimana arsy Allah itu istawa alal arsy, ya. Sering ayat-ayat Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, tsumma stawa alal arsy, kemudian Allah istawa alal arsy. Apa maksud istawa alal arsy? Nah, ini kalau diartikan secara bahasa orang bisa salah mengartikan, kemudian Allah bersemayam kata di atas aras, artinya kayak duduk di atas aras. Nah, kalau kita artikan seperti ini, nah maka padahal ini ayat mutasyabihat, kita belum tahu bagaimana aras bentuknya, bagaimana itu maksudnya. Nah, hendaknya kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Jangan kita gambarkan Allah seperti manusia. Ayat-ayat muhkamat Allah sebutkan bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kalau kita gambarkan, kita bayangkan Allah istawa ala arsy, Allah duduk di atas arsy seperti raja duduk di singgasananya, maka berarti kita nyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang tidak boleh, ya. Ini harus kita kesampingkan itu, ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekufu, sesama, ya, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduk di atas aras berarti Allah enggak ada di sini, ya. Itu juga Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian. Juga bukan kebersamaan benda, ya, sehingga orang bilang, kalau Allah bersama kita, ya, berarti kalau kita lagi di WC, Allah tuh ada di WC. Jangan digambarkan Allah itu seperti makhluk yang kita ngikut ngempel gitu, bukan. Ini maksudnya adalah bagaimana ilmu Allah meliputi kita. Allah mengetahui segala keadaan kita, kondisi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan sampai hati kita aja berbicara, Allah tahu. Allah katakan sini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dari urat nadinya. Lah berarti Allah kecil loh kayak gitu, masuk di urat nadi. Bukan begitu, jangan dibandingkan Allah itu seperti benda, ya, seperti makhluk. Ini maksudnya begitu detailnya pengetahuan Allah, sampai apa yang di dalam hati kita Allah tahu. Sampai, ya, denyut jati kita pun Allah tahu semuanya. Ini maksudnya, ya, dari wa huwa ma'akum aina ma kuntum, atau wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi begitu, kalau kita melihat hal-hal yang ada yang mutasyabihat, hendaknya kita kembalikan kepada yang muhkamat. Yang berikutnya, kita juga harus, yang ketiga, ya, harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala sifat kekurangan, ya, sifat kealpaan, sifat kelemahan, ya. Allah Maha Suci, nggak mungkin Allah seperti itu. Oleh karena itu kita sering diperintahkan,
ya untuk bertasbih kepada Allah. Apa artinya bertasbih? Artinya mensucikan Allah dari segala sifat kelemahan tersebut. Ya. Ketika kita ya ada beranggapan bahwasanya Allah tidak mampu seperti itu, kita harus bertasbih. Kita sucikan dari diri kita. Kita bertasbih mensucikan Allah dari sifat kelemahan. Sebenarnya kita itu mensucikan diri kita sendiri dari prasangka-prasangka bahwasanya Allah itu lemah, bahwasanya Allah itu tidak mampu, bahwasanya Allah itu tidak kuasa. Itu kita ketika kita mengucapkan subhanallah. Dan ini alam semesta semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh tubuh kita ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, darah kita, saraf kita, rambut kita, kulit kita, daging kita, semuanya bertasbih kepada Allah. Bertasbihnya dengan apa? Dengan mengikuti ketentuan Allah. Jantung kita bertasbih ya, dengan dia patuh atas ketentuan Allah. Sejak kita dilahirkan dia terus berdetak, nggak pernah berhenti. Ini ketentuan Allah, dia patuh terus ya. Paru-paru kita pun sejak kita keluar dari rahim ibu kita langsung mulai ya. Sejak itu makanya dokter suruh tepok-tepok gitu supaya berkembang itunya. Setelah itu maka terus berkembang, kempis, menghirup udara paru-paru. Karena waktu di dalam nggak pakai itu ya, nggak pakai paru-paru napasnya kita, karena masih terhubung dengan plasenta, masih terhubung dengan paru-paru ibu ya. Ketika keluar ke alam ini terlepas, nah pada saat itulah diputus plasentanya, maka paru-paru harus menggantikan peran paru-paru ibu. Kadang-kadang ini ditepok-tepok dulu, kadang-kadang seperti itu ya, kalau terjadi apa gangguan atau apa. Sebenarnya itu secara alami pasti itu sudah ketentuan Allah. Nah sejak itu terus berkembang kempis ini, nyedot udara, menghirup udara, kemudian menyaringnya, mengirimkan oksigen ke seluruh darah tubuh kita. Ini ketentuan Allah mereka. Ini bukan keinginan kita. Enggak, berhentian dulu, istirahat paru-paru saya capek. Enggak bisa. Itu Allah yang atur udah. Ini semuanya jadi apa yang ada di tubuh kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kitanya enggak mau bertasbih kepada Allah. Ya. Kitanya yang enggak mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitanya yang enggak mau tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua alam semesta ini bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Nah, makna mensucikan di sini artinya Allah itu maha suci dari segala sifat kekurangan, kealpaan, kelemahan dan sebagainya. Oleh karena itu ketika kita baca misalnya ada ayat seperti ini, nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ya. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah. Kalau kita artikan lalu Allah melupakan mereka. Ya, melupa jangan kita bilang kalau gitu Allah punya sifat lupa dong, sama kayak kita suka lupa gitu. Ya. Nah ini jangan ada kita menafsirkan seperti itu. Melupakan di sini artinya bukan melupakan kalau kata orang bahasa kita pun, kalau kita udah saya lupain dia, padahal kita masih ingat dia itu siapa. Artinya diabaikan. Ya, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah di dunia, Allah nanti akan melupakan mereka. Artinya maksudnya Allah abaikan mereka, tidak perhatikan mereka. Nah ini maksudnya ya, jangan kita artikan bahwasanya Allah itu lupa, padahal Allah Subhanahu wa taala ya maha suci dari sifat pelupa ya, karena lupa itu bagian dari sifat kelemahan ya. Maksudnya Allah mengabaikan. Jadi itu contoh dari nasullaha fanasiyahum. Contoh lagi misalnya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik itu mencoba untuk menipu Allah,
kemudian wa huwa khadi'uhum, ya, dan dialah Allah, kita artikan yang menipu mereka, tapi Allah lah yang menipu mereka. Kalau diartikan secara bahasa itu, ya, maka terjemahan yang ini nggak layak bagi Allah Subhanahu. Masa sih Allah menipu? Allah memang tukang tipu gitu kan? Ya, ini bahaya ini ngartikan seperti ini. Oh, berarti ayat Quran nggak bisa dipercaya dong. Ya, kalau bilang Allah tukang tipu. Maksudnya dari kalimat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat tipuan mereka itu akan berbalik kepada diri mereka sendiri, ya. Bahwa qadim, artinya Allah balikkan tipu mereka itu akan membuat mereka termakan tipuan mereka sendiri, ya. Nah, jadi bagaimana kita harus memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, selalu kita harus ingat akan asma Allah yang terbaik, nama-nama Allah yang terbaik, ya, yang maha sempurna, tidak dihinggapi oleh sifat-sifat kelemahan dan keburukan. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Berikutnya yang keempat, ya, yang keempat, ya, rambu-rambu yang harus diperhatikan, kita juga harus memahami bahwa Al-Quran adalah merupakan suatu kesatuan dari firman Allah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang memotong ayat-ayat Quran. Ini jangan suka dipotong-potong ayat Quran, ya. Potong-potong maksudnya dengan tujuan-tujuan tertentu, dibalikkan maknanya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengecam, ya, orang-orang yang memotong ayat-ayat Quran kemudian menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Seperti dalam, ya, surah berikut ini, ya, itu kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana 'idhin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, ya. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran ini terbagi-bagi, ya. Idin dari kata udhun. Udhun itu anggota-anggota badan, dipotong tangan, potong itu sebagian itu artinya sebagian udhun, ini paha, ini kaki, ini telapak kaki, itu udhun namanya, ya. Jadi idin di sini menjadikan Al-Quran, ya, terpotong-potong, terpisah-pisah dari ayat-ayat yang lainnya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, demi Tuhanmu pasti kami akan tanya mereka semua, amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Contoh, ya, contoh misalnya ini dalam firman Allah dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, dan datanglah Tuhanmu sedang para malaikat berbaris-baris. Ini ya, jangan kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala datang seperti komandan pasukan yang sedang memeriksa pasukannya. Ya, Allah datang dengan para malaikat, ya, yang berbaris begitu. Bukan begitu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa di sini. Wajah rabbuka di sini, ya, kita ngambil ini ayat ini jangan dipotong segitu, kemudian, ya, artinya sesuai kita artikan seperti itu nanti, ya. Ke satu tadi, ya, di sana pemahaman bisa salah, yang kedua bisa mentasbihkan Allah seperti makhluknya, ya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, seolah-olah Allah dan para malaikat, ya, Allah datang, para malaikat lagi baris, kayak komandan pasukan datang, ya, pasukannya lagi berbaris seperti itu. Ini berbahaya, berarti menyamakan Allah dengan
ya bertentangan lagi dari prinsip yang pertama tadi, jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ini kita harus lihat ayat yang lain seperti itu. Ya. Kita mengambil dalam surah An-Nahl ayat 33, ya. Hal yanzuruna an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbika, ya. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini dalam surah An-Nahl ayat 33, ya. Apakah yang mereka nantikan itu kondisi di mana nanti, ya, ketika kami datangkan para malaikat atau datang amru rabbika, keputusan Tuhanmu. Jadi kata rabbika tadi wajah rabbuka, dan datanglah Tuhan kamu, maksudnya di sini adalah datanglah keputusan Tuhanmu atau perintah Tuhanmu. Wal malaku soffan soffa, sedang para malaikat mereka berbaris seperti itu. Jadi ayat ini diterangkan oleh ayat yang lain bahwasanya, ya, pada saat nanti yang datang adalah amru rabbik. Nah, ini juga nanti ada pelajaran yang khusus, yaitu pelajaran tentang uslubul hadfi fil Quran, uslub dengan membuang satu kata atau mentakdirkan satu kata, ya, nggak disebutkan tapi di sana ada. Nah, ini jadi wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, itu sebenarnya kalimatnya asalnya wajah amru rabbika wal malaku soffan soffa, seperti itu. Dalilnya mana? Yaitu ayat ini, ayat An-Nahl 33, au ya'ti amru rabbik, seperti itu. Sering, ya, seperti itu di dalam Al-Quran. Seperti kalimat Allah menyebutkan apa, faman syahida minkum syahra, barang siapa yang melihat bulan di antara kalian, menyaksikan. Yang disaksikan kan kalau bulan nggak bisa disaksikan, bulan Januari, Februari, bulan Muharram, bulan Ramadan memang bisa dilihat. Nggak bisa bulan Ramadan, bulan Syawal nggak bisa dilihat kan. Yang bisa dilihat itu hilal. Ya, faman syahida minkum hilalasy syahri. Jadi ada hilal yang dibuang di situ, ya. Faman syahida minkum syahra, faman syahida minkum hilalasy syahri, seperti itu. Atau seperti orang juga dalam surah Yusuf, fas'alil qaryata, tanyalah kepada kampung. Nggak bisa orang nanya sama kampung, paling bisa nanya sama orang kampung, ya. Di dalam Al-Quran ada sudah fas'alil qaryata, tanyalah kepada kampung tersebut. Emang kampung bisa jawab? Kan enggak. Maksudnya was'al ahlal qaryah. Jadi ada kalimat yang dibuang di sana, bukan dibuang, ya, muqaddar, nanti disembunyikan di sana, ya, yaitu ahlul qaryah. Ahlun, kata ahlunnya, ya. Was'al ahlal qaryah. Ini namanya dalam kaidah bahasa Arab uslubul hadfi fil Quran, ya. Ini dalam semua bahasa juga ada kayak gitu, ya. Semua bahasa Indonesia juga ada. Jadi gitu. Jadi contohnya ini tadi hal yang zuruna illa ta'tiyahumul malaika wa ya'tiyahum rabbik. Atau dipotong-potong ayat yang lain, misalnya, ya, ini ada contoh lain, Allahu nurus samawati wal ard. Ini harusnya dibaca dengan ayat sebelumnya. Kalau dia baca Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Emang Allah cahaya gitu. Berarti Allah mah sama makhluknya gitu. Ya, sebenarnya ini adalah gambaran tentang Al-Quran. Baca ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya adalah berbicara tentang Al-Quran. Ini dalam surah An-Nur, ya, berbicara. Oleh karena itu, kalau kita potong-potong ayat Al-Quran, nanti akan bisa salah artikan, ya.
Jadi ayat sebelumnya ini An-Nur ayat 24 25 ya. Laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Sungguh aku telah turunkan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan. Maksudnya Al-Qur'an. Wa mathalan minal ladzina khalu min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai perumpamaan atau contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ya kemudian dijelaskan bagaimana itu tentang Al-Qur'an yang sebagaimana yang Allah jelaskan, yang Allah turunkan ini sebagai ayat yang mubayyinat, ayat yang menjelaskan. Nah, penjelasannya di sini adalah Allahu nurus samawati. Maksudnya ayatullah atau kitabullah ini adalah ya sebagai nurus samawati wal ard, sebagai cahaya yang menerangi langit dan bumi. Mathalul nurihi, perumpamaan cahayanya kamiskatin fiha misbah, seperti miskat, arti miskat lubang yang tidak tembus ya, yang di dalamnya ada lampu. Al-misbahu kasujajah, ya lampu itu ya fi zujajah, ya lampunya berada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Ini gambaran tentang bagaimana penerangan Al-Quran itu. Allah nggak sebutkan penerangan Al-Quran seperti matahari, enggak, tapi seperti miskat, seperti lampu yang tidak tembus. Ini lampu, kalau lampu sekarang lampu senter lah gitu. Jadi penerangannya begitu. Penerangannya dari kecil, besar begitu. Itulah perumpamaan penerangan Al-Quran. Al-Quran begitu ayatnya. Kalau dulu diartikan secara sempit, kalau sekarang seperti Sidratul Muntaha tadi kan dulu diartikan ya dengan pemahaman orang dulu lah. Begitu juga misalnya Allah menceritakan tentang zakat yang dikeluarkan pada zaman Nabi, diterangkan sesuai dengan kondisi pada waktu itu, tapi makin kesini makin meluas artinya. Di dalam surat Yasin ya Allah sebutkan, Allah telah ciptakan wa khalaqna min mithlihi ma yarkabun, kami telah ciptakan ya yang seperti itu yang akan mereka naiki, yang mereka tunggangi. Kalau dulu yang mereka tunggangi ini mayar kabun, difahami ya cuman dulu kendaraan waktu itu kan kuda, keledai, ya, onta seperti itu. Tapi Allah bilang mayar kabun ini ya yaitu bermacam-macam sekarang kan. Itu makin meluas maknanya. Ini maksudnya penerangan Al-Quran seperti itu. Ini ada penjelasan yang lain tentang ayat ini, itu di kesempatan yang lain ada insyaallah. Anak-anak saya sampai sini dulu ya, kita mempelajari sampai memahami rambu-rambu yang harus diperhatikan. Insyaallah nanti kita baru masuk ke pemahaman ayatnya. Kita memahami ayat dari bahasanya, memahami konteks pembicaraan satu ayat, mencari tafsir satu ayat dengan ayat yang lainnya, kemudian menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah, mencari korelasi dengan sunnah yang sahih baik matan maupun sanadnya, serta asbab nuzulnya ya, jika ada. Kemudian mencari dan merujuk penjelasan dari referensi para ulama atau mufassir terdahulu. Ya, itu juga kita nggak abaikan seperti itu. Nah, terakhir, jika mentok dan buntu, kita tanya kepada ahlinya. Insya Allah nanti dalam kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima
وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.